Assalamualaikum, halo sahabat sehat. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah setia menonton channel YouTube aku. Dan bagi sahabat sehat yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi lonceng untuk mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari channel YouTube aku. Pernahkah sahabat saya sakit dan masuk ke ruang IGD atau instalasi gawat darurat? Atau pernahkah sahabat sehat merasa kenapa orang lain yang dilayani duluan? Jika pernah, kemungkinan salah satu alasan sahabat sehat tidak langsung mendapatkan perawatan kesehatan karena mungkin ada pasien lain mengalami penyakit yang lebih serius dan membutuhkan pertolongan segera selain sahabat sehat. Ini merupakan salah satu prinsip triase dan salah satu metode perawatan gawat darurat yang mana tim medis mendahulukan pelayanan untuk pasien yang terancam jiwa atau berisiko kecacatan. Dalam mengkategorikan pasien yang masuk ruang IGD, tim medis mengklasifikasikan pasien berdasarkan kode warna, mulai dari warna merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Apa arti warna-warna itu? Temukan jawabannya di video ini. Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Pasien yang mengalami cedera kepala, tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa tentunya perlu diprioritaskan dari pasien lain dengan cedera ringan. Sistem triase gawat darurat pertama kali diterapkan untuk menangani korban perang di basis militer. Triase gawat darurat awalnya membagi pasien ke dalam 3 kategori lengkap, yaitu immediate, urgent, dan non-urgent. Hingga sekarang, sistem triase berguna mengatasi kondisi yang menyebabkan UGD rumah sakit kebanjiran pasien. Contohnya adalah situasi bencana atau pandemik yang menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien saat itu. Dalam kondisi pasien yang membludak, sistem triase IGD dapat membantu menyeleksi pasien yang lebih diprioritaskan. Tim medis akan melakukan klasifikasi gawat darurat setiap pasien sesuai dengan kondisinya. Dalam mengkategorikan pasien yang masuk ruang gawat darurat, tim medis mengklasifikasi pasien berdasarkan kode warna, mulai dari merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Arti warna tersebut yaitu 1. Merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien tersebut akan meninggal. Contohnya adalah pasien yang mengalami kesulitan bernapas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala akibat kecelakaan, dan mengalami pendarahan luar yang besar. 2. Warna kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam keadaan stabil. Meski kondisinya stabil, tidak kritis, pasien ini masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan beresiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Contohnya, pasien dengan luka bakar tanpa ada masalah jalan napas, pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, dan trauma kepala ringan. 3. Hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal 30 menit, ketika tim medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat atau kategori merah dan kuning. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori ini. Contoh lainnya adalah pasien dengan patah tulang ringan,
luka bakar derajat sedang, atau luka ringan. 4. Putih. Pasien yang mengalami cedera minimal yang tidak memerlukan penanganan medis secara khusus atau hanya membutuhkan obat-obatan masuk dalam kategori ini. 5. Hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah. Tata cara dan prosedur triase di IGD yaitu saat pasien tiba di IGD, tim medis akan langsung memeriksa kondisi pasien secara cepat. Pemeriksaan akan mengutamakan pengecekan tanda-tanda vital seperti pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Selain itu juga akan memeriksa seberapa parah luka atau cedera yang terlihat. Setelah melakukan pemeriksaan cepat, tim medis akan menentukan status triase berdasarkan warna sesuai dengan kondisi pasien. Prioritas penanganan akan diutamakan untuk pasien dengan triase merah jika tim medis yang tersedia terbatas. Namun, setiap pasien bisa langsung mendapatkan perawatan luka atau gejala lain yang sesuai jika jumlah tim medis cukup untuk menangani pasien. Meskipun begitu, menurut penjelasan dalam buku emergensi Departemen Triase, status triase gawat darurat dapat berubah. Artinya, tim medis menilai kondisi pasien secara berulang selama berada di IGD atau ketika diberikan perawatan. Jika pasien yang berstatus triase merah telah mendapat penanganan melalui bantuan pernapasan misalnya, dan kondisinya sudah lebih stabil, status triase pasien bisa berubah menjadi kuning. Sebaliknya, bila pasien berstatus triase kuning yang kondisinya bertambah parah, statusnya bisa berubah menjadi triase merah. Sistem triase IGD yang baik melakukan pemantauan kondisi secara berkala pada setiap pasien dan memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan perubahan kondisinya. Demikian pembahasan aku tentang triase di IGD. Setelah menyimak video ini, ketika ada anggota keluarga sahabat sehat yang harus ditangani di ruang IGD, usahakan sahabat sehat tetap tenang, jangan panik, berdoa, dan percayakan pada tim medis akan menangani pasien dengan kompeten. Apabila video ini bermanfaat, menambah wawasan kesehatan sahabat sehat, silakan untuk klik tombol subscribe, like, lonceng, dan share ke keluarga atau orang-orang tersayang. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, karena di video berikutnya aku akan bagi-bagi giveaway. Salam sahabat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.